ketika dia dituduh setara sama Yahudi, ini triggernya memang Yahudi mencari-cari alasan untuk bisa menghabisi Yesus gitu loh. Ya, shalom teman-teman semua dimanapun kita berada pada saat ini. Kiranya kita semua tetap berada dalam keadaan sehat, dan apapun yang merupakan aktivitas kita sepanjang hari ini, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Dan terima kasih buat teman-teman semua para sahabat yang sudah mendukung channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya menjawab atau sekalian meluruskan apa yang telah dibahas oleh seorang ustadz yang bernama Subandi ya. Jadi Subandi ini dia mencoba mengutip ayat dari Yohanes, dan dia berkata bahwa orang Yahudi itu menuduh Yesus setara dengan Allah supaya ada alasan mereka untuk menghabisi Yesus atau untuk membunuh Yesus. Dan kemudian dia mengutip ayat di bawahnya lagi. Dia berkata bahwa justru di ayat berikutnya itu Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah. Sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Di Yohanes 5:19 tidak setara ya. Tidak setara. Dan jawaban sebentar, ada handphone masuk. Dan jawaban bahwa Yesus tidak setara itu bukan sandiwara yang dibangun oleh Yesus untuk menghindari hukuman dari Yahudi. Ya, bahwa Yahudi akan menghukum mati siapa saja yang mengaku atau menyentarakan dirinya dengan Allah. Ya, bukan itu, bukan sandiwara. Makanya tajuk kita kan sandiwara Yesus versus Yahudi. Maka aku tegaskan, Yesus tidak bersandiwara. Jadi aku sedang memberikan sebuah jawaban. Jangan dianggap Yohanes 5:19 itu Yesus bersandiwara supaya tidak dieksekusi oleh Yahudi, untuk mengatakan bahwa Yesus setara dengan Bapa, dengan Allah. Gak begitu. Justru Yesus itu jujur loh. Masa Nabi nggak jujur? Ya nggak mungkin lah ya. Kalau Yesus mengatakan bahwa Bapa dan dia tidak setara, itu memang tidak setara, bukan bersandiwara untuk menghindari eksekusi dari Yahudi, bukan. Ya. Jadi ketika dia dituduh setara sama Yahudi, ini triggernya memang Yahudi mencari-cari alasan untuk bisa menghabisi Yesus gitu loh. Ya, maka dari itu aku katakan penyaliban itu triggernya dengki, bukan menebus dosa, bukan. Karena dalam perspektif Yahudi itu tidak ada. Nasrani itu tidak bisa loh lepas begitu saja dari Yahudi. Islam pun tidak bisa begitu saja lepas dari Nasrani, tidak bisa. Kalau kita tarik lagi, Yahudi pun tidak bisa begitu saja lepas dari milata Abraham, karena semuanya itu dalam satu garis komando. Jadi itu dia videonya teman-teman. Jadi beberapa video kali ini yaitu kita terus ya, tidak berhenti kita memberikan jawaban atau meluruskan tafsiran yang belok ya, atau yang dibelokkan oleh beberapa oknum ustadz. Nah teman-teman, dia mengutip ayat dari Yohanes pasal 5. Dia mengutip dua ayat dari pasal 5 itu, yaitu ayat 18 dan ayat 19. Jadi di ayat yang 18 itu dia berkata bahwa ini tuduhan Yahudi kepada Yesus. Mereka berkata bahwa Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah supaya ada alasan bagi mereka untuk membunuh Yesus. Itu yang pertama di ayat 18. Dan kemudian dia mengutip ayat 19, dia berkata bahwa Yesus itu jujur di ayat 19 itu, bahwa Yesus tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah. Dia mengakui di ayat 19 itu bahwa dirinya tidak setara dengan Bapa. Nah teman-teman, untuk membahas ini mari kita simak ayat yang harus kita
pahami, yaitu dari Yohanes 5 ayat 18 sampai 19. Dan ini adalah dua judul perikop. Sedangkan judul perikop ayat 18 itu mengenai penyembuhan pada hari Sabat di kolam Bethesda. Sedangkan di ayat 19 itu judul perikopnya kesaksian Yesus tentang dirinya. Nah, teman-teman, kita lihat dulu perikop ini bahwa penyembuhan pada hari Sabat yang dilakukan oleh Tuhan Yesus pada saat itu banyak orang Yahudi yang tidak setuju dan mereka kecam pekerjaan Yesus yang dilakukan pada hari Sabat itu. Karena menurut hukum Taurat dan juga itu sudah menjadi tradisi bagi orang Yahudi bahwa di dalam hari Sabat atau pada hari Sabat itu tidak boleh melakukan pekerjaan apapun termasuk menyembuhkan orang sakit. Tetapi Yesus menyembuhkan orang sakit pada saat itu pada hari Sabat. Karena ada salah seorang yang tidak bisa masuk ke kolam itu. Karena dia selalu terlambat. Karena pada waktu-waktu tertentu ada malaikat turun untuk menggoncangkan kolam itu. Dan kemudian setiap orang yang sakit masuk ke kolam itu, apapun jenis penyakitnya, maka mereka sembuh. Ternyata ada satu orang yang tidak sampai ke kolam itu, yang memang sudah duluan orang masuk. Dia selalu terlambat, jadi dia tidak sembuh. Jadi oleh karena itu dia meminta kepada Yesus untuk disembuhkan, dan juga Yesus berkenan untuk menyembuhkan dia pada hari Sabat itu. Kemudian terjadilah percakapan atau dialog antara orang Yahudi dan juga Yesus. Perhatikan di ayat yang ke-17. Tetapi ia berkata kepada mereka, ini kepada orang-orang Yahudi ketika mereka melihat Yesus atau mendengar Yesus menyembuhkan orang pada hari Sabat. Jadi banyak komentar orang Yahudi karena mereka berkata bahwa tidak boleh menyembuhkan atau melakukan pekerjaan apapun pada hari Sabat. Tetapi Yesus menjawab mereka pada ayat 17. Tetapi ia berkata kepada mereka, ini kepada orang-orang Yahudi, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga. Nah, ini pengakuan Yesus sendiri. Ayat 18. Sebab itu orang-orang Yahudi lebih berusaha lagi untuk membunuhnya, bukan saja karena ia meniadakan hari Sabat, tetapi juga karena ia mengatakan bahwa Allah adalah Bapanya sendiri, dan dengan demikian menyamakan dirinya dengan Allah. Jadi ini bukan sandiwara juga masalah firman yang tertulis di ayat 17 dan 18 ini. Ini merupakan hal yang serius, di mana ketika Yesus berkata di ayat 17, Bapakku bekerja sampai sekarang, maka aku pun bekerja juga, maka disitulah muncul satu pemandangan bagi orang Yahudi, bahwa Yesus itu sedang menyetarakan dirinya dengan Allah atau menyamakan dirinya dengan Allah. Nah, setelah terjadi dialog di antara mereka, maka Yesus melanjutkan. Justru Yesus tidak menyangkal kesetaraannya dengan Allah. Justru dia mempertegas pemandangan orang Yahudi itu bahwa Yesus menyamakan dirinya dengan Allah. Dia mempertegas lagi di ayat 19 dan seterusnya. Di ayat 19 di situ dikatakan, maka Yesus menjawab mereka, katanya, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya anak tidak dapat mengerjakan sesuatu dari dirinya sendiri jikalau tidak ia melihat Bapa mengerjakannya. Sebab apa yang dikerjakan Bapa itu juga yang dikerjakan anak. Bayangkan teman-teman, Yesus memiliki satu pengakuan bahwa apapun yang dikerjakan oleh Allah itu juga yang dia kerjakan. Sebenarnya ada benang merahnya
antara pandangan Yahudi yang memandang Yesus menyamakan dirinya dengan Allah dengan ayat 19 ini. Ketika Yesus berkata, apa yang dikerjakan Allah, itu yang kukerjakan. Ada kesamaan wewenang, ada kesamaan otoritas, ada kesamaan kuasa di sini di ayat 19. Yesus mengakui, bukan seperti yang dikatakan oleh Pak Ustadz itu, bahwa di ayat 19 justru Yesus tidak menyetarakan dirinya dengan Allah. Saya mau katakan justru di ayat 19 itu menegaskan apa yang dipandang oleh orang Yahudi. Malah lebih hebat lagi perkataannya di ayat 19, bahwa apa yang dikerjakan oleh Bapa itu yang kukerjakan. Itu luar biasa, memiliki otoritas yang sama. Lihat di ayat 20, ini penegasan daripada Yesus ya mengenai siapa dirinya. Di ayat 20, sebab Bapa mengasihi anak dan ia menunjukkan kepadanya segala sesuatu yang dikerjakannya sendiri, bahkan ia akan menunjukkan kepadanya pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar lagi daripada pekerjaan-pekerjaan itu. Sehingga kamu menjadi heran. Ini masalah pekerjaan Allah dan Yesus. Dan kemudian ayat 21. Sebab sama seperti Bapa membangkitkan orang-orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Ada penegasan yang sudah jelas di sini. Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Kenapa dia menyetarakan dirinya dengan Allah? Karena memang dia adalah Allah itu sendiri, yang pada mulanya adalah firman, dan firman itu bersama-sama dengan Allah, dan firman itu adalah Allah. Dan firman yang adalah Allah itu telah menjadi daging atau telah menjadi manusia. Itulah sebabnya Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah di ayat 19 sampai 21 ini. Di ayat 21 berkata, sebab sama seperti Bapa. Bayangkan teman-teman, kebayang nggak ketika Yesus dia berkata, sama seperti Bapa. Sama seperti Bapa membangkitkan orang mati dan menghidupkannya, demikian juga Anak menghidupkan barang siapa yang dikehendakinya. Kebayang nggak ada satu pengakuan Yesus di sini bahwa sama seperti Bapa, demikian aku melakukannya. Sama seperti Bapa melakukan kuasa itu, mengerjakan keajaiban itu, demikian juga saya melakukannya. Sama. Yesus tidak mengaku berbeda dengan Bapa. Bapa menghidupkan orang mati, saya sendiri tidak bisa melakukannya. Yesus tidak pernah mengaku demikian. Justru di ayat 21 ada penegasan. Sebab sama seperti Bapa. Nah, itu ada satu penyetaraan di situ, bukan menyangkal kesetaraannya dengan Allah. Makanya salah betul Ustadz kalau dia tidak bisa memahami ini dengan baik-baik ya. Nah, di mana ada otoritas yang sama, kuasa yang sama, wewenang yang sama, pekerjaan yang sama, seperti apa yang dilakukan Bapa, demikianlah dilakukan oleh Anak. Berarti ada kesamaan di situ. Ada wewenang yang sama, tidak ada yang berbeda. Ayat 22 kita baca. Bapa tidak menghakimi siapapun, melainkan telah menyerahkan penghakiman itu seluruhnya, bukan sebagian. Penghakiman itu seluruhnya kepada Anak. Bayangkan teman-teman, wewenang aja untuk menghakimi segala sesuatu itu ada di tangan Yesus. Siapa Yesus? Kok penghakiman sepenuhnya diserahkan kepadanya. Nah, jadi harusnya berpikir lagi di situ Pak Ustadz ini ya. Jangan mengutip dua ayat seolah-olah ayat berikutnya tidak ada. Atau ayat berikutnya ditiadakan oleh dia.
itulah masalahnya pemahaman kita itu bisa keliru ya. Ketika kita mencomot satu ayat, dua ayat, kemudian kita menyimpulkannya. Jadi yang terjadi kesalahpahaman. Karena masih ada ayat berikut yang menegaskan ayat-ayat sebelumnya. Nah, jadi jelas di sini bahwa ada penegasan. Jadi kalau masalah Yahudi itu, kenapa mereka membunuh Yesus? Karena memang sejak dahulu bahkan dikatakan orang Yahudi itu sebagai keturunan ular beludak. Keturunan ular beludak. Itulah yang dinubuatkan di dalam Kejadian. Nah, bahwa keturunan ular ini mematok tumitmu. Dan anak perempuan ini, keturunan perempuan ini akan meremukkan kepalamu. Nah, jadi di situ dia teman-teman ya. Supaya kita lebih paham tujuannya. Itulah sebabnya orang Yahudi dikatakan ular beludak karena mereka yang membunuh Mesias itu karena dosa mereka, karena kejahatan mereka, karena kebutaan mereka akan kebenaran. Coba kalau misalnya, kalau misalnya orang Yahudi itu sudah mengerti tujuannya Mesias datang, sudah paham mendetail mereka, maka saya rasa mereka tidak perlu membunuh Yesus, karena memang tahu itu dari Allah. Tetapi justru karena kebutaan mereka, justru karena kejahatan mereka itu, justru karena mereka adalah keturunan ular beludak, makanya mereka membunuh Yesus. Karena itu nubuatan yang sudah dinubuatkan jauh sebelumnya. Jadi sudah jelas teman-teman, tidak ada yang salah dari perikop ini dan tidak ada yang bertentangan, dan justru Yesus jujur bahwa dia setara dengan Allah, bukan terbalik ya, seperti yang dikatakan Ustadz tadi. Bukan Yesus jujur menganggap dirinya tidak setara dengan Allah. Justru di ayat ini Yesus jujur, sama seperti Bapa, menghidupkan, membangkitkan orang mati, demikian juga aku, sama seperti Bapa. Jadi dia menyetarakan apa yang dikerjakan oleh Bapa, itulah yang kukerjakan. Nah, berarti ada persamaan, kalau istilahnya ada persamaan profesi di sini. Kesejajaran, kesetaraan profesi. Harusnya mikir untuk memahami ayat-ayat yang seperti ini. Nah, jadi sudah jelas bahwa orang Yahudi membunuh Yesus karena Yesus mengakui dirinya sebagai anak tunggal Allah. Kenapa teman-teman? Orang Yahudi kalau melihat ke belakang lagi, tidak seorang pun nabi sebelumnya itu yang menganggap dirinya sebagai anak tunggal Allah, sebagai anak Allah. Nah, kecuali pada umumnya ya, anak-anak Allah itu orang percaya, orang beriman. Tetapi khusus anak tunggal Allah dalam bentuk singular, tidak ada seorang pun nabi yang mengakuinya, kecuali Yesus ini. Nah, jadi sudah jelas, tidak ada yang keliru bahwa Yesus di ayat 18 dan 19, kenapa orang Yahudi membunuh Yesus? Karena ada penyebabnya. Penyebabnya apa? Yaitu Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah dan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti apa yang dikerjakan oleh Allah. Itu pada hari Sabat, sebenarnya menurut tradisi Yahudi tidak boleh, tetapi Yesus bekerja. Pertanyaannya, kenapa Yesus melakukan pekerjaan pada hari Sabat? Nah, karena dia adalah Tuhan atas hari Sabat. Masih ingat pengakuan Yesus ketika dia berkata bahwa anak manusia adalah Tuhan atas hari Sabat. Tidak boleh dihentikan pekerjaan Tuhan itu dalam hari apapun dia. Karena hari dan waktu itu adalah kepunyaan Allah. Baik Sabat maupun hari yang lain, Allah terus melakukan pekerjaannya. Kuasanya itu terus bekerja, dan dia yang berkuasa atas hari-hari yang ada. Nah, jadi Yesus menegaskan itu kembali kepada orang Yahudi bahwa anak manusia yang dimaksud Yesus adalah dirinya, anak manusia, Tuhan atas hari Sabat.
Jadi tidak ada alasan bagi Ustadz itu mengatakan bahwa Yesus itu tidak pernah menyetarakan dirinya dengan Allah. Jangan dibolak-balik. Justru di ayat demikianlah Yesus menyetarakan dirinya dengan Allah. Demikian yang saya sampaikan teman-teman. Kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.